Halo semuanya, selamat datang kembali. Hari ini kita bakal kupas tuntas sesuatu yang sering banget kelewat, padahal krusial banget buat perusahaan global. Kita akan membongkar risiko-risiko keuangan tersembunyi yang datang dari fluktuasi mata uang. Siap? Yuk, kita mulai. Coba bayangin deh, penjualan internasional perusahaan Anda lagi meroket. Tim udah pada selebrasi. Pas laporan keuangan keluar, kok profitnya malah anjlok? Lah, kok bisa? Ini teka-teki yang sering banget bikin pusing banget perusahaan multinasional. Nah, ini dia biang keroknya. Pergerakan nilai tukar yang naik turun tanpa bisa ditebak. Ini tuh kayak monster tak kasat mata yang diam-diam menggerogoti keuntungan Anda. Hari ini, kita akan bedah monster ini dalam dua wujud utamanya. Oke, kita mulai dari yang pertama ya. Eksposur operasi. Anggap aja ini bukan sekedar goresan kecil di laporan keuangan. Bukan, ini tuh potensi gempa bumi yang bisa mengguncang fondasi bisnis Anda untuk jangka panjang. Ini bukan soal akuntansi, tapi soal kelangsungan hidup. Yang perlu banget diingat, kita di sini nggak ngomongin untung rugi dari transaksi yang udah lewat. Eksposur operasi itu soal masa depan. Gimana fluktuasi kurs hari ini bakal mempengaruhi pendapatan Anda tahun depan, 5 tahun lagi, bahkan 10 tahun dari sekarang. Ini menyangkut daya saing dan profitabilitas Anda di panggung dunia. Kutipan di slide ini benar-benar merangkum semuanya. Kalau resiko-resiko lain mungkin cuma sekedar masalah akuntansi, eksposur operasi ini jauh lebih fundamental. Ini bisa jadi penentu sebuah bisnis bakal makin jaya atau malah terlempar dari persaingan global. Biar makin kebayang dampaknya, kita perlu bedah dulu arus kas. Coba lihat slide ini. Exposure operasi itu nyerangnya langsung ke arus kas operasi. Ini adalah uang yang jadi darah kehidupan bisnis Anda, yang datang dari penjualan dan aktivitas inti. Beda sama arus kas pendanaan yang lebih ke urusan utang atau investasi. Jadi, yang terancam itu jantung operasional perusahaan itu sendiri. Oke, tadi kita udah ngomongin ancamannya. Sekarang, yang lebih penting, solusinya apa? Tentu saja, perusahaan yang cerdas nggak akan tinggal diam. Mereka secara proaktif membangun semacam perisai finansial buat melindungi diri dari badai mata uang ini. Di layar ini, Anda bisa lihat ada beberapa senjata utama yang ada di gudang manajer keuangan. Kita nggak akan bahas semuanya satu persatu, tapi yuk kita lihat beberapa taktik yang paling jitu dan sering banget dipakai. Strategi pertama ini simple tapi jenius banget. Intinya, samakan arus kas Anda. Kalau Anda dapat pemasukan dalam euro, ya usahakan pengeluaran Anda juga dalam euro. Dengan begitu, Anda menciptakan lindung nilai alami. Jadi, pas nilai euro naik, pendapatan Anda memang naik, tapi biaya Anda juga ikut naik. Efeknya, saling meniadakan. Risikonya jadi jauh berkurang. Nah, sekarang perhatiin deh manuver cerdas yang satu ini. Bayangin ada dua perusahaan dari negara berbeda yang saling butuh mata uang lokal satu sama lain. Daripada mereka ke pasar falas yang resikonya tinggi, mereka malah saling pinjam. Perusahaan A pinjemin rupiah ke B, sebaliknya B pinjemin dolar ke A. Nanti pas jatuh tempo, mereka tinggal balikin jumlah pokoknya aja. Risiko kurs hilang total. Cerdik kan? Oke, tadi kita udah bahas resiko yang nyerang arus kas beneran. Sekarang kita geser ke jenis resiko kedua yang sifatnya beda banget, exposure translasi. Kalau yang pertama tadi soal duit nyata, yang ini lebih ke soal bagaimana angka-angka itu tampil di laporan keuangan. Ini murni tantangan akuntansi. Slide ini ngerangkum perbedaannya dengan pas banget. Coba pikirkan gini deh, exposure operasi itu tentang kesehatan ekonomi bisnis Anda. Pertanyaannya, apakah kita beneran menghasilkan uang? Nah, kalau exposure translasi itu tentang presentasi akuntansi. Pertanyaannya, bagaimana cara kita melaporkan uang ini ke para investor? Jadi, ceritanya gini. Bayangin sebuah perusahaan induk di Indonesia punya anak perusahaan di Jepang. Tiap akhir periode akuntansi, laporan keuangan dari Jepang yang dalam yen itu kan harus diterjemahkan dulu ke rupiah biar bisa digabung jadi satu laporan konsolidasi. Nah, proses penerjemahan atau translasi inilah yang memunculkan resiko. Karena kurs yen ke rupiah kan goyang terus. Tapi sebelum menerjemahkan angka-angka itu, ada satu pertanyaan penting. Seberapa mandiri sih anak perusahaan ini? Apakah dia kayak bisnis lokal yang bisa berdiri sendiri? Atau lebih mirip cabang yang operasionalnya nyambung banget sama induknya? Nah, jawaban dari pertanyaan ini, seperti yang bisa Anda lihat di tabel, bakal nentuin metode akuntansi mana yang harus dipakai.
Ini adalah metode yang paling umum dipakai, namanya metode kurs berlaku. Coba perhatiin poin terakhir di slide karena ini kuncinya. Keuntungan atau kerugian di atas kertas yang muncul dari proses translasi ini ternyata nggak dimasukkan ke laporan laba rugi. Loh, terus kemana perginya? Angka ini disembunyikan, atau lebih tepatnya disimpan di neraca dalam akun khusus bernama CTA. Kenapa gitu? Nah, ini dia jawabannya. Tujuannya simpel, stabilitas. Investor itu nggak suka lihat laba perusahaan naik turun drastis, cuma gara-gara gangguan dari pergerakan pasar mata uang. Dengan memisahkan dampak translasi ini, laporan laba rugi jadi lebih bersih dan lebih akurat mencerminkan kinerja operasional bisnis yang sesungguhnya. Jadi, mari kita tarik benang merahnya. Kita udah lihat dua sisi dari satu koin yang sama. Satu, resiko mengancam arus kas real Anda di masa depan, sementara yang satunya lagi lebih soal bagaimana Anda menyajikan angka-angka di neraca. Keduanya sama-sama penting, tapi cara menanganinya jelas beda banget. Kalau Anda masih agak bingung, coba pakai analogi ini. Eksposur operasi itu ibaratnya kemampuan Anda untuk membuat kue, seluruh proses produksinya. Sementara itu, eksposur translasi adalah soal bagaimana Anda menimbang dan melaporkan berat kue itu setelah jadi. Yang satu tentang menciptakan nilai, yang satunya lagi tentang melaporkan nilai. Keduanya penting, tapi esensinya beda. Sebagai penutup, saya mau ninggalin satu pertanyaan buat kita renungkan bareng. Di zaman yang serba terhubung ini, apa benar ada perusahaan yang benar-benar domestik dan aman dari risiko mata uang? Dengan rantai pasok yang sudah mendunia dan pasar yang saling terkait, kayaknya sih jawabannya tidak. Risiko mata uang, baik yang nyata maupun yang akuntansi, kini sudah jadi bagian dari DNA bisnis modern. Terima kasih sudah menyimak.